Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Eko Yuliawan selaku penguji pada presentasi ujian pada hari ini, dan juga Bapak Sofian selaku pembimbing mentor dari LST Project kami. Thank you very much for to take time for our project presentation. はじめまして。我々がリゴーランから参りましたなんですけれども、今日は我々のプロジェクトについて発表させていただきたいと思います。Jadi kami akan mempresentasikan terkait dengan proyek kami dengan judul Lingo Learn Indonesia, di mana untuk presentasi kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah our team, lalu project timeline, business overview, internal external analysis, brand strategy, visual identity, takeover plan and activity report, next plan, dan closing penutup. Berikut ini adalah tim kami. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai Chief Executive Officer Banu Syafriyadi. Lalu yang kedua adalah Kak Syauka Rizky Amalia sebagai Chief Technology Officer, dan yang ketiga adalah Kak Haibah Rahma Fitri sebagai Chief Marketing Officer. Yang keempat adalah Kak Miftahul Jannah sebagai Chief Financial Officer, dan teman kami yang satu lagi adalah Kak Dea Anggraini sebagai Chief Operating Officer yang mohon maaf hari ini tidak dapat hadir. Langsung saja, selanjutnya adalah terkait dengan project timeline kami, di mana kami sudah memulai project ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober, dimulai dengan kita membuat marketing plan bersama-sama. Dilanjutkan tanggal 8 sampai dengan tanggal 30 Oktober, kita sudah membuat kurikulum development. Dan yang selanjutnya, parsial tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 Oktober, kita juga melakukan marketing execution. Dan kelas launch trial class kita lakukan di tanggal 16 November sampai dengan berakhir di bulan Desember kemarin, dan 11 Desember kita melakukan report and evaluation. Selanjutnya akan saya sedikit menjelaskan terkait dengan bisnis kami, Lingo Learn Indonesia, di mana kami adalah penyedia layanan pelatihan bahasa asing, yang dimana kita masih berfokus dalam bahasa Jepang untuk saat ini, di mana kita juga didukung oleh instruktur ataupun guru yang berkualitas yang memiliki sertifikasi dan juga termasuk native speaker, di mana kami melayani mahasiswa profesional ataupun individu yang mereka ingin belajar bahasa dan juga ingin berkarir di perusahaan Jepang baik yang ada di Indonesia maupun di global. Dengan moto kami adalah interaktif, inovatif, dan fleksibel. Kami memiliki visi di mana kami ingin menjadi pelatihan bahasa asing yang terdepan yang membuka peluang karir global melalui pembelajaran yang fleksibel dan menyenangkan. Di mana kami memiliki 5 misi dalam hal ini. Yang pertama adalah kita menyediakan program pelatihan bahasa asing yang berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi yang praktis dan juga profesional. Lalu yang kedua, kita mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja global. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di internasional untuk mempersiapkan peserta bersaing secara internasional. Lalu yang ketiga, kita menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan guna meningkatkan motivasi dan minat peserta dalam pembelajaran. Dan yang keempat, memperkenalkan budaya asing untuk memperluas wawasan untuk memahami budaya antar negara. Dan yang terakhir, kami ingin memberikan akses kepada peserta-peserta yang ikut dalam Lingo Learn untuk memberikan peluang kerja internasional melalui jaringan kerjasama dengan perusahaan dan lembaga pendidikan global. Di mana kami, Lingo Learn Indonesia, kami menyediakan berbagai macam kelas sesuai dengan kebutuhan, keinginan yang diminta oleh peserta. Di mana kita menyediakan regular class, private class atau intensive class, kita juga ada kelas Kaiwa atau conversation, dan ada kelas kerja JLPT atau JFT, di mana untuk peserta yang ingin mendapatkan sertifikasi standar internasional.
Kami memiliki strength point di mana kita menjadi lembaga pelatihan yang memiliki kelas interaktif dan menyenangkan, dan kita menyediakan lembaga pelatihan yang memiliki waktu yang fleksibel dengan sensei yang profesional atau guru yang profesional dengan biaya terjangkau dan peluang karir global. Dengan grup objektif kami untuk operasionalnya adalah mencapai jumlah peserta minimal 50 orang dalam 3 bulan pertama dan menyediakan materi pelatihan yang terstandarisasi dan berkualitas tinggi. Dan yang kedua adalah terkait strategi kami ingin menjadi salah satu penyedia pelatihan bahasa asing yang terkemuka di Indonesia. Target kami 2 tahun ke depan dan membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan juga perusahaan untuk memperluas jaringan proyek kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya selanjutnya, Kak Syauka. Baik, terima kasih Pak Banu. Selanjutnya, kita sudah melakukan analisis social media overview dengan platform Instagram yang bernama @lingkungan_Indonesia. Kita sudah memiliki 162 followers dan telah mengikuti 20 akun. Per tanggal 2 Desember kemarin, kita berhasil memposting 20 postingan dengan akun yang dijangkau ada 2.627 akun yang mayoritas itu bukan pengikut. Untuk jangkauan yang paling luas kita ada di Reels, postingan, dan juga cerita atau story. Selain itu, kita juga sudah melakukan analisis audiens dengan mayoritas pengguna terbanyak itu adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Sebetulnya ini tidak terlalu signifikan karena hampir balance antara laki-laki dan perempuan. Untuk kisaran umur kita ada di usia 13 sampai 65 tahun. Tapi untuk rata-rata terbanyak akun yang sudah terjangkau oleh kita itu ada 18 sampai 24 tahun. Di mana umur segitu adalah masa-masa orang sedang mencari pekerjaan dan baru saja lulus dari sekolah atau universitas. Kita juga sudah mencapai jangkauan ke luar negeri mulai dari Jepang, Malaysia, tapi tetap yang terbanyak akun yang kita jangkau itu ada di Indonesia, tepatnya ada di Jakarta, paling banyak di Jakarta. Selanjutnya untuk analisis internal dan eksternal akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Haibah. Selanjutnya adalah analisis dari Lingolens. Secara internal maupun eksternal, kita menggunakan metode 7P dan 4C. Untuk metode 7P, kita ada produk, price, place, permission, people, process, dan physical index. Untuk produk, kita ada beberapa kelas dari reguler sampai JFT. Dan itu dengan berbagai macam level. Untuk harga kita dari harga 15.000 sampai 50.000 per temuan. Untuk flashnya kita ada online dan offline. Untuk promosinya kami menggunakan media sosial yaitu Instagram, webinar gratis, kelas pengantar gratis. Untuk people-nya kita bekerja sama dengan pengajar yang sudah tersertifikat JLPT M3 sampai M1 dengan tim yang ramah dan efisien melayani konsultasi kebutuhan. Untuk prosesnya, pendaftaran yang terjadwal, kelas yang interaktif, konsultan karir, dan pendampingan sertifikasi. Untuk physical index-nya, materi pembelajaran dengan modul khusus, sertifikasi pelatihan, ulasan dan testimoni peserta. Untuk metode 7P, kami ada kompetitor, customer, dan chess. Untuk company, kami menggunakan analysis SWOT, ada strength, squad, opportunity, dan threats. Untuk kekuatannya, kami memiliki CEO yang sudah berpengalaman bekerja di Jepang dan juga pernah menguji di ujian JLPT.
Terus kami mempunyai program yang sangat fleksibel dan hybrid, bisa online maupun offline. Terus kami juga memiliki jaringan dengan 100 lebih sekolah maupun organisasi bahasa Jepang. Dan kita menawarkan kurikulum yang sangat dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Untuk kelemahannya, kami masih kurang dalam mengelola bisnis, lalu membutuhkan investasi untuk platform pembelajaran, materi maupun pemasaran. Untuk selanjutnya, sebagai pendatang baru, perlu membangun reputasi dan kesadaran merek di pasar dan kompetitif. Untuk peluangnya, permintaan yang terus meningkat dalam bahasa Jepang, tren digital, peluang untuk menjalani kerjasama terhadap sekolah, universitas maupun perusahaan, meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri seperti Jepang dan Korea. Untuk ancamannya, banyak lembaga platform pembelajaran bahasa asing yang sudah sangat mapan. Perubahan tren dalam cara orang belajar, ketidakpastian ekonomi pasti mengaruhi anggaran individu. Perkembangan teknologi dan teknologi yang cepat bisa membuat metode pengajaran menjadi usang jika tidak mengikuti perkembangan. Untuk kompetitornya, kami mempunyai 4 kompetitor, yaitu Ceta Japanese, WKWK Japanese, Sakura JLC Official, dan Jepang Kai. Di sini kita menganalisis dari produk, sosial media, dan harganya. Untuk customer, di demografisnya itu unisex, bisa perempuan maupun laki-laki di usia 13-35 tahun, pelajar atau mahasiswa atau penggemar bahasa Jepang atau kayak anime. Untuk psikologis, yaitu pelajar yang menyukai budaya Jepang dan ingin sekali belajar bahasa Jepang, mahasiswa yang ingin sekali kuliah di Jepang, dan seseorang yang membutuhkan keterampilan bekerja di Jepang. Untuk geografisnya, kami dari Jakarta, Depok, Bogor, dan seluruh wilayah Indonesia. Untuk behavior, seseorang yang ingin belajar bahasa Jepang dengan waktu yang fleksibel, seseorang yang butuh kemampuan bahasa Jepang untuk kerja, dan seseorang yang ingin mengisi waktu luangnya dengan belajar bahasa Jepang. Poin-poinnya, orang yang kurang mendapat kesempatan untuk belajar bahasa Jepang, waktu belajar yang tidak fleksibel, biaya kursus yang cukup tinggi, sedikitnya penawaran dan diskon untuk kursus, tidak ada ujian atau penilaian, dan kurangnya interaktif terhadap sesama teman sekelas. Untuk tips dan motivationnya, Lingualers menyediakan ruang belajar agar dapat berlatih bicara bahasa Jepang, waktu belajar yang tidak terlalu panjang atau fleksibel, biaya penawaran yang cukup terjangkau dan banyak diskonnya, akan ada ujian atau tes untuk mendapatkan sertifikat setiap levelnya, dan kelas yang menarik dan yang banyak interaktifnya. Untuk persona bayarnya, di sini ada 2, yaitu Putri dan Fakih. Untuk Putri itu usia 30 tahun, bekerja di perusahaan Jepang yang statusnya sudah menikah dan tinggal di kota besar. Untuk poin-poinnya, keterbatasan Putri dalam bahasa Jepang, kesulitan memahami aspek budaya Jepang, dan waktu terbatas dalam belajarnya. Maka motivasinya itu meningkatkan komunikasi bahasa Jepang dengan mengikuti les bahasa Jepang yang fleksibel, bisa online maupun offline, dan tidak mengganggu waktu bekerjanya.
Sedangkan Faki di usia 19 tahun baru lulus, lajang dan tinggal bersama orang tuanya. Poin-poinnya kurang pengalaman bekerja dan keterampilan bahasa, kesulitan menemukan peluang bekerja di Jepang, dan tidak kepastian waktu belajar. Untuk net dan motivasinya, persiapan kerja di Jepang, akses ke pelatihan intensif, dan karir impian di Jepang. Untuk chance-nya, yang pertama ada sosial. Seiring dengan meningkatnya hubungan internasional dan perdagangan, permintaan bahasa Jepangnya semakin meningkat. Selanjutnya ekonomi, kebutuhan untuk belajar bahasa Jepang semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia atau meningkatkan hubungan bisnis atau budaya antar negara. Untuk politik, kebijakan pemerintah Indonesia dan Jepang yang mendukung pendidikan bahasa Jepang atau kerjasama bilateral dengan mendorong permintaan. Untuk etik, beroperasi dengan transparansi, keadilan dan tanggung jawab, sosial yang kuat, serta perlakuan siswa yang hormat dan bernilai yang adil. Untuk legalnya, mengikuti peraturan pendidikan yang relevan, pelindungan data pribadi, hak cipta, serta perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kursus bahasa Jepang yang sah. Untuk lingkungan, seiring dengan meningkatnya pengguna platform pelajaran digital, dapat mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan ruang kelas fisik, transportasi, dan kebutuhan energi gedung. Selanjutnya teknologi, dengan kemajuan teknologi, kursus bahasa semakin banyak yang disediakan secara online. Platform yang banyak digunakan ada Zoom, Google Meet. Dengan ini pelajar dapat belajar dengan waktu yang sangat fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan brand strategi dari Lingolearn. Yang pertama ada point of parity, point of difference, and key message, terus brand positioning and brand image. Untuk point of parity dari Lingolearn sendiri itu kita menawarkan materi yang mencakup komunikasi dasar hingga lanjutan yang berstandar sertifikasi JLPT atau JFT. Semua kursus yang diajarkan oleh instruktur berkompeten yang memiliki sertifikat JLPT atau JFT dan berpengalaman bekerja di Jepang. Untuk point of difference-nya, Lingolearn sendiri untuk kursus bahasa Jepangnya itu cukup fleksibel dan memungkinkan untuk belajar baik secara online ataupun offline dengan pendekatan holistik yang menggabungkan budaya dan bahasa Jepang, dan memberikan bimbingan untuk magang ataupun bekerja di Jepang. Untuk selanjutnya, key message. Untuk pertama itu fleksibel dan penyesuaian kebutuhan. Lingolearn belajar bahasa Jepang sesuai dengan kebutuhan, mulai dari tingkat pemula hingga lanjutan, dengan jadwal yang fleksibel dan pemilihan format pembelajaran online atau offline. Kursus yang dapat disesuaikan dengan gaya hidup, belajar di waktu dan tempat yang paling nyaman, kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu pendekatan holistik dan menyenangkan. Lingolearn menawarkan pembelajaran yang santai dan menyenangkan, namun tetap terstruktur dengan tujuan yang jelas, yaitu membantu Anda untuk lulus ujian sertifikasi JLPT atau JFT. Pembelajaran kami juga menggabungkan aspek bahasa, budaya Jepang secara holistik, memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan menyeluruh. Yang ketiga itu menjadi siap karir di Indonesia ataupun di Jepang. Jadi tujuan dari Lingolearn itu sendiri bisa untuk mempersiapkan karir di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau memulai karir di Jepang. Ini Lingolearn membantu untuk menguasai bahasa Jepangnya dengan efektif dan relevan untuk dunia kerja. Selanjutnya ada aksesibilitas dan kemudahan belajar. Pilihan pembelajaran yang fleksibel,
dan Lingolearn memberikan kemudahan akses yang sesuai dengan preferensi. Terus akses kelas bahasa Jepang yang dapat diikuti di mana saja, kapan saja, dan ideal untuk pelajar atau profesional yang sibuk. Bergaransi kualitas dan hasil. Kami tidak hanya mengajarkan bahasa Jepang, tetapi juga mempersiapkan Anda untuk lulus sertifikasi JLPT atau JFT dengan materi yang lengkap, pengajar yang berkualitas dari instruktur berpengalaman. Yang kedua, pendekatan belajar yang terstruktur dan terfokus pada tujuan. Lingolearn memastikan pelajar mencapai hasil yang memuaskan dalam waktu yang efisien. Yang keenam itu program yang terjangkau dan terpercaya. Mempelajari bahasa Jepang dengan harga yang terjangkau dan jadilah bagian dari komunitas belajar yang mendukung di Lingolearn. Dan reputasi yang baik dan testimonial dari peserta yang sukses, kami menjadi pilihan tepat untuk pelajar untuk ingin memulai perjalanan bahasa Jepang. Yang kedua itu brand positioning. Untuk brand positioning sendiri itu kita dari usia 18 sampai 35 tahun yang ingin mempersiapkan karir, fleksibel waktu dan tepat untuk menyesuaikan kebutuhan dan keinginan, program yang terjangkau dan menjanjikan, serta menawarkan pembelajaran yang menyenangkan, santai namun memiliki target sertifikasi. Untuk brand image sendiri kita fleksibel. Lingolearn itu menawarkan fleksibilitas waktu, tempat, dan kelas. Jadi kita menyediakan kelas offline dan offline sesuai dengan kebutuhan dan levelnya. Terus harga yang terjangkau. Lingolearn menyediakan pelatihan dengan garansi dan harga terjangkau untuk semua halangan. Ketiga, pengajar yang berpengalaman. Lingolearn menyediakan pengajar yang memiliki sertifikasi internasional bahasa Jepang dan berpengalaman bekerja di Jepang. Untuk ketiga, visual identity, brand identity, dan color palette. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Ocha. Selanjutnya di sini ada visual identity, ada brand identity, dan ada color palette. Ini merupakan logo dari Lingolearn. Dua huruf L berarti lingo dan learn. Cincin satu nus berarti stabilitas dan eksplorasi inovasi. Learn berarti kolaborasi teknologi dan keberlanjutan. Kotak yang menghiasi berarti fleksibel dan menyenangkan. Dua warna yang menggambarkan perbedaan bahasa. Warna biru muda berarti memberikan pelayanan yang terpercaya, kualitas tinggi dan nyaman. Warna hijau muda berarti pertumbuhan, pembelajaran yang segar dan inovatif serta keseimbangan. Ini dia untuk color palette kita. Ada biru muda, ada biru tua sampai navy, lalu dicampur dengan warna hijau. Ini memberikan inovasi baru untuk Lingolearn supaya lebih bisa berinovasi kembali. Nah, setelah melakukan brand strategi, segmentasi pasar, dan juga social media overview, kita juga melakukan takeover plan and activity. Kita sudah membuat konten yang tadi sudah disebutkan, ada 28 konten per 2 Desember kemarin. Kita sudah membuat konten awareness, di mana kita memperkenalkan Lingolearn kepada jangkauan yang luas. Kita memberitahu juga pentingnya belajar berbahasa Jepang. Kita juga memberitahukan kepada audiens atau akun jangkauan yang sudah menjangkau Lingolearn Indonesia itu bagaimana cara berbahasa Jepang yang baik, dan kita juga sudah memberikan tips and trik bagaimana belajar bahasa Jepang yang baik. Selain itu kita juga memperkenalkan budaya Jepang sendiri agar kesadaran para audiens untuk pentingnya belajar berbahasa, terutama bahasa Jepang, karena hal itu bisa membuat peluang karir yang lebih cemerlang lagi untuk para audiens. Kita juga sudah membuat konten consideration. Konten ini melibatkan banyak interaksi antara pengguna karena kita memberikan seperti pertanyaan, teka-teki, atau kita memberikan meminta respon dan pendapat dari para audiens untuk
akun Link Orange itu sendiri. Kita juga melakukan content comparison. Comparison ini kita memberikan konten berupa trial class yang sudah kita laksanakan kemarin di bulan November sampai Desember. Kita juga memberikan tips untuk lulus JFT dengan cara yang lebih mudah dan lebih menyenangkan gitu ya. Nah, ini dia untuk konten report yang sudah kita jalankan selama kurang lebih 3 bulan ini. Ada banyak ya Pak ya untuk konten reportnya karena ada 28 feed. Dari 28 feed itu kita mempunyai top 3 performing content. Yang pertama ada open registration, ada introduction self, dan ada awareness untuk trial class. Di mana setiap akun ini kita mengajak audiens untuk berinteraksi di akun sosial medianya Link Orange Indonesia. Jadi setiap akun yang berinteraksi itu membuat jangkauan akun kita semakin lebih luas lagi untuk mencapai akun-akun yang belum melihat. Tuh. Nah, untuk activity report kita sudah melakukan trial class tadi yang saya bilang di bulan November, tepatnya tanggal 16 November sampai 15 Desember dengan 10 pertemuan dan 4 pekan, 4 sampai 5 pekan kurang lebih ya. Itu di hari Sabtu dan Minggu melalui online dan offline. Untuk online-nya kita melakukan di WhatsApp dan juga Zoom. Dan untuk offline-nya kita masih bekerja sama dengan DICI dan untuk total peserta yang hadir kita juga ada 30 peserta di mana mayoritas itu adalah pelajar dan juga pekerja. Seperti itu. Selanjutnya untuk next plan akan disampaikan langsung oleh CEO kita, Pak Banu. Sebelum kami tutup, ini adalah next plan kami, di mana memang proyek kami sudah kita lakukan dari bulan Oktober lalu, dan kita juga sudah melakukan trial class di bulan November sampai dengan Desember kemarin dengan peserta yang memang kurang lebih ada 30, meskipun secara aktual beberapa peserta tidak hadir gitu ya, karena banyak kan mungkin FOMO dan lain-lain, tetapi alhamdulillah kita bisa menjaring 30 peserta dalam trial class kemarin. Dan untuk next plan kami, kita akan yang pertama adalah meng-create media sosial lain selain Instagram, karena memang untuk sekarang kita masih terbatas di Instagram. Nanti untuk kedepannya kita akan coba membuat YouTube, TikTok, dan juga kita akan mencoba membuat website ya untuk e-learningnya gitu ya. Dan yang kedua adalah kita akan opening regular class. Insya Allah kita akan coba buka regular classnya itu ada di bulan akhir Januari nanti. Karena kemarin kita sudah melakukan trial class, kita akan lakukan evaluasi. Setelah kita lakukan evaluasi, kita akan coba buka regular class. Dan kita akan mencoba berkolaborasi dengan SMK, karena kemarin kita juga sempat berbincang dengan bagian Dinas Pendidikan, di mana sekarang ada program di Dinas Pendidikan untuk anak-anak SMK itu adalah penguatan bahasa asing, termasuk adalah penguatan bahasa Jepang, dan itu akan kita coba berkolaborasi dengan SMK. Dan ini adalah rencana jangka panjang kami ke depannya. Yang pertama adalah kita akan melakukan program penguatan bahasa asing SMK, ya, karena ini mungkin akan menjadi jangka panjang. Ya. Dan kita rencananya akan bukan hanya menjadi platform di media sosial saja ataupun digital, tetapi kita akan membuat lembaga pelatihan kerja atau LPK. Dan yang ketiga, kita akan mencoba melakukan penyaluran tenaga kerja asing dan kuliah di luar negeri. Dan yang terakhir adalah pembelajaran bahasa lain, jadi bukan hanya di bahasa Jepang, tapi kita akan mencoba di bahasa yang lainnya. Ini adalah rencana kita untuk jangka panjang. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan Link Learn, project kami. Atas waktu dan kesempatan kami untuk memberikan presentasi, dan apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesarnya. Demikian saya tutup presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah presentasi ya. Cuman saya jujur aja, ini to the point aja ya, karena waktunya juga terbatas.
Anda sedang mempresentasikan apa yang sudah Anda lakukan, atau Anda posisinya ya, Anda memposisikan sebagai orang yang sedang mempresentasikan apa yang sudah Anda lakukan selama berapa bulan, 3 bulan atau berapa gitu kan? Atau Anda sedang seolah-olah mau rekrut apa namanya, klien atau mahasiswa atau siswa gitu sebagai peserta khusus dan gitu. Kira-kira yang mana? Jadi untuk kali ini kami mempresentasikan adalah hal yang sudah kami lakukan dari project timeline kami. Pertama kita membuat marketing plan, marketing execution sampai dengan report, dan hari ini kita melakukan report dan hasil evaluasi kami. Nah justru kalau misalnya begini, kalau misalnya itu yang Anda lakukan, oke, nggak masalah karena memang itu yang dilakukan. Cuman pertanyaannya, kalau hari ini Anda presentasi memposisikan sebagai seorang yang sedang jualan, apa sebenarnya yang Anda mau jual dari situ? Kira-kira apa? Boleh dijawab siapa aja? Oke, izin menjawab. Jadi untuk apa yang kami jual, tentunya kami produknya adalah bentuknya jasa, di mana kami menjual di sini adalah memberikan kesempatan, di mana sekarang kan ada isu di Indonesia dengan kalau misalnya kita menjual, kalau misalnya apa namanya, teman-teman bilang bahwa ini semua sudah ada. Pertanyaannya saya cuma satu, kalau misalnya sekarang Anda mau jualan ke saya, anggap aja saya bawa, atau saya banyak orang lah hadir di sini gitu ya. Pertanyaan saya mewakili mereka, pertanyaan saya cuma satu. Implementasi atau kegiatannya kira-kira gimana? Jalannya di mana? Gitu. Anda punya kantor, Anda punya tempat maksudnya untuk kursus atau segala macam apa enggak? Oke. Kalau untuk sekarang ini kami masih belum punya tempat bentuk yang fisik, karena kami masih beroperasi secara digital dan kami bekerjanya di mana saja untuk sekarang ini. Dan kami memberikan 2 pilihan untuk peserta ketika mengikuti program yang kami ikuti. Yang pertama adalah online, itu di mana saja, mereka bisa ikut dari mana saja. Yang kedua adalah offline. Kita sekarang masih bekerja sama dengan Gici, jadi kita melakukannya masih di Gici. Nah, berarti untuk yang offline itu tempatnya di Gici. Ya. Nah, ini yang menjadikan masyarakat atau peserta itu trust atau enggak, percaya atau enggak, karena Anda bicaranya ini adalah bisnis tanpa modal bahasanya gitu lah, Iya. istilahnya gitu ya. Jadi modalnya ya modal tempat, punya Gici segala macam kan gitu. Yang akan dilihat bukan Andanya mungkin gitu, yang dilihat adalah bangunan gedungnya punya Gici segala macam gitu. Terus kontraknya misalnya anak saya mau kursus bahasa Jepang. Kontraknya berapa lama? Jadi kalau untuk bahasa Jepang sendiri kami memberikan pilihan. Jadi untuk bahasa Jepang itu ada level. Paling rendah itu adalah level N5 sampai dengan N1. Oke, Jadi ketika yang paling rendah itu berapa lama? Nah, untuk paling rendah sendiri N5 itu minimal belajar itu adalah 3 bulan. Oke, 3 bulan. Nah, dari mana ini anggap aja misalnya. Dari mana saya yakin bahwa selama 3 bulan itu Anda nggak akan pindah tempat, istilahnya gitu ya. Gitu. Ya ini pertanyaan kalau kita bilang apa namanya, kalau kita bicara yang namanya kalau kita bicara yang namanya ya tadi gitu kan, maksudnya Anda mau di mana, atau jangan-jangan baru 1 bulan gitu kan istilahnya ya, jangan-jangan baru 1 bulan ya sudah gitu, artinya itu Anda pindah lagi gitu ya kan, karena sama kalau misalnya Anda gini bisnis taksi, modal utamanya apa sih misalnya gitu, Anda nyewain atau rental lah gitu, rental mobil, modal utamanya apa sih? Mobil. Nah ini modal utamanya apa? Pelayanan. Modal utama tempatnya. Tempatnya. Ya selama tempat itu istilahnya belum ini, ya taruhlah takutnya pelanggan nanti jadi percaya nggak percaya. Karena tadi kalau saya lihat lagi, Anda bandinginnya sama siapa? Tadi ada 4 yang kita bagi Iya. atau 4 itu. Coba. Ada Japanese. Nah ini kan, nah, jangan-jangan gini, Anda itu sebenarnya sekarang
secara tidak langsung sedang mempresentasikan kompetitor 1, 2, 3, 4. Anda yang presentasi mempresentasikan, tapi ini yang akan dilihat gitu. Misalnya saya mau masukin anak saya, ya kan, taruhlah misalnya ngambil reguler gitu ya. Saya mendingan bayar 15.000 ya itu ya, per pertemuan gitu kan, 15.000 atau bayar 40.000 gitu kan, atau bayar segala macam, oke, duit nggak masalah misalnya buat saya gitu, 100.000 juga saya bayar, yang penting 3 bulan anak saya pintar gitu kan gitu. Nah ini yang harus dilihat gitu kan. Nah takutnya justru ini tuh maksudnya mau mempresentasikan sama orang, bedanya produk Anda sama produk kompetitor 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini secara tidak langsung justru membuka wawasan calon pelanggannya, ya kan, untuk tidak milih Anda gitu. Apalagi kalau misalnya volumenya Anda 119 dibanding 207.000 gitu kan, itu kan jauh begitulah, ya kan gitu. Nah dalam posisi ini harusnya jangan kompetitor, memposisikannya kalau menurut saya benchmarking aja gitu kan gitu. Ya kan gitu ya, Anda mau kopi aja ya udah biar dapat yang oke gitu, kita dapat yang recehan rasanya sekarang karena kita baru mulai gitu. Tapi kalau begini Anda seolah mau menyamakan Timo dan gitu dengan cetak ya, terus cetak kelihatan ya. Tapi ya sudah gitu kan, kompetitor 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu. Nah ini yang harus kita waspadai. Kadang nggak, kita sih nggak ngerasa, kita kan misalnya kita nggak merasa bahwa ini adalah faktor yang justru akan membuat, mohon maaf ya, kita gagal gitu, ya, karena kita mempresentasikan produknya punya orang, apalagi harganya, kecuali gini, kompetitor misalnya kompetitor 1 itu harganya 2 juta, kompetitor 2 misalnya harganya 4 juta, terus Anda buka 15.000 gitu, itu masih mungkin. Tapi kalau kayak begini kan ini beda-beda tipis, beda 20.000, 30.000 mungkin buat sekali pertemuan, buat saya nggak apa-apa. Nah tinggal akhirnya muncul keyakinan dengan bayar berapa misalnya gitu ya, misalnya bayar taruhlah 15.000 kali 3 bulan, jago nggak sih anak saya gitu loh. Khusus di tempat Anda, mendingan saya bayar 50.000 atau bayar 400.000 kali sekian gitu selama 3 bulan, ya kan? Tapi ya oke, pasti jago gitu loh kan gitu. Apalagi itu followernya misalnya udah banyak gitu. Nah terus yang harus diperhatikan lagi adalah gini, follower dalam arti follower IG. Anda nyarinya dari IG kan? Nah itu follower IG-nya. Pertanyaan saya, apakah setiap follower di IG itu pasti daftar? Enggak juga. Nah pertanyaan saya sekarang gini, dari misalnya kompetitor 1 itu 207.000 ya kan follower di IG, pesertanya berapa sih gitu. Itu yang justru kita akan lihat, dan jangan orang cuma lihatin udah IG-nya doang gitu. Ini bukan masalah perang IG gitu, perang tapi pembuktian bahwa ya tadi gitu kan gitu. Berapa banyak yang akhirnya daftar gitu, atau jadi apa peserta lah di situ gitu kan, itu berapa banyak yang customernya gitu kan. Itu yang penting. Jadi jangan sampai justru kita mau kelihatan, mohon maaf bahasanya ya, bahasa pasar itu murah apa segala macam, tapi kelihatannya akhirnya orang milih dekat sana kok yang karena mahal ya, tapi komputernya udah jago, lulusannya udah banyak gitu. Ini yang problem. Nah karena kalau saya melihat sebenarnya banyak catatan nih. Kalau saya melihat dari marketing plan, execution gitu kan, evaluation gitu kan, ini yang banyak Anda presentasikan tapi masih sekitar plan. Ya kan, justru gambar-gambar yang di situ kan gambar-gambar apa ya, taruhlah gambar-gambar dan internet atau apa, tapi bukan real kondisinya Anda cuma presentasi tulisan kan. Yang kita mau lihat sebenarnya sebagai pangsa pasar bukan masalah tulisannya atau kasarnya masalah bisnisnya, kita mau lihat realitasnya itu yang sudah seperti apa gitu. Ya kan, jadi ya kalau perlu dari gambar-gambar, dari apa yang Anda presentasikan ini, ya lihat kalau mau kerjasama sama Gici, ya sudah ini Gici kelasnya gimana, prosesnya gimana, presentasinya gimana segala macam gitu. Karena kalau di sini sebenarnya cuma bisa melihat Anda selaku apa ya, selaku apa tadi namanya, ya dari marketing plan-nya itu gitu kan gitu. Jadi cuma melihat itunya aja gitu.
paham kan? Ya. Nah, yang padahal ini udah rekrut. Kita sudah melakukan trial class. Jadi untuk kelas gratis itu 30 orang. Nah, 30 orang kan gitu. Nah, maksud saya sekarang permasalahannya yang harusnya dibuka itu adalah bagaimana cara recruiting. Marketingnya kan belum ada. Sama sekali kayaknya nggak ada gitu. Kecuali ya ini salah satunya mungkin bisa dipakai untuk marketing komputer gitu kan gitu. Tapi kegiatannya apa dalam, jadi ini masih saya lihat sih masih, kalau trial and error itu ya mungkin masih uji coba kali ya, maksudnya belum ada jualan pasar yang sesungguhnya itu belum. Dan 30 orang itu belum, saya nggak tahu ya 30 orang itu siapa aja. Tapi maksud saya gini, yakin nggak 30 orang itu bakal kursus selama taruh minimal 3 bulan gitu. Takutnya cuma datang sekali, ya kan acara apa gitu, pokoknya mereka datang, Anda foto segala macam gitu kan gitu. Itu gitu ya. Nah terus bisnis ini dijalankan oleh berempat. Ya. Oke, aktivitas utamanya apa? Marketing untuk saat ini jadi talent untuk Jadi talent sales, talent. talent. Oke, terus Untuk aktivitas utama sehari-hari lah. untuk saat ini sih masih membantu konten Bantu. untuk konten dari talent. Ya selain bantu konten ada aktivitas utama enggak? Ini di luar ini ya. Saya nanya di luar ini. Oh, di luar lingkungan. Iya, itu aktivitasnya ada. Oh, kerjaan. Iya. Untuk kerjaan saya sebagai Nggak apa-apa, jujur aja ini Iya. bukan masalah. saya sebagai staf keuangan Staf keuangan di di koperasi. koperasi. Iya. Itu kegiatan sehari-hari. Kegiatan Oke. sehari-hari. Tadi Saya sebagai cleaning service di stasiun Medi City. oke, itu kegiatan sehari-harinya. Terus nggak apa-apa, kita jujur aja gitu ya. Saya live streaming sama konten juga Kak Di di Yasmira Office, Yasmira Group. Yasmira Group. Iya. Mas, Kalau saya sebagai public speaker sama sekarang bekerja di supervisor HRD di PT Panasonic. pertanyaan saya sekarang gini, taruhlah itu makan jam berapa sih? Makan berapa jam kalau sehari? Butuh waktu berapa jam misalnya? Iya. Taruhlah 8 jam kerja Iya. misalnya, tambah pulang pergi, tambah berangkat 1 jam, pulang 1 jam, 10 jam gitu kan. Nah di luar 10 jam itu terus yang jalanin ini kira-kira siapa? Jadi untuk jalan ini sebenarnya sih bareng-bareng, cuman Iya, iya. lebih banyak di operasionalnya itu nanti saya, karena saya sebagai pengajar juga. Jadi saya sebagai guru sama ada teman saya, itu bukan hanya saya saja sebenarnya, dari tim ini untuk operasionalnya itu ada 4. Jadi pengajarnya itu saya dan ada 3 teman saya juga yang lainnya. Terus untuk secara operasional yang lain sebenarnya teman-teman juga bantu kalau setelah pulang kampus sebenarnya. Nah, pulang kampus kan kerja. Kita kebetulan kelas malam semua. Iya, kelas malam kan malam. Iya. Nanti siangnya kerja kan. Siangnya kerja, terus malamnya kampus. Setelah pulang kampus baru kita ngumpul-ngumpul buat Masalahnya pulang kampus masih ada orang jam 10 malam, 11 malam Iya. liburan cari kursus buat anaknya, dasarnya gitu Iya. kan gitu. Iya kan gitu. Logikanya Iya. gitu. Takutnya nanti gini, ini jangan sampai yang dipresentasikan hari ini udah habis LSD, kegiatan LSD ya udah gitu loh, bubar gitu loh, maksudnya kan begitu. Iya. Jadi jangan capek, oke, site-nya dibikin apa segala macam, internetnya oke segala macam dasarnya, tapi habis itu setahun kemudian nggak ada bekasnya gitu loh, ya kan gitu. Atau satu yang saya nggak mau, kalau memang ini cuma berempat atau hari ini berempat, bisnis berempat, dasarnya ya sudah berempat gitu kan, gimana gitu. Ya jangan sampai berempat tapi yang jalan cuma satu, yang juga domplen doang gitu, biar kegiatan AST-nya jalan gitu. Ini yang saya nggak mau. Maaf Pak, izin menjawab. Untuk operasional sebetulnya kita sudah dibagi-bagi. Jadi kita nggak di hari itu aja. Jadi kita punya plan. Misalkan kita kumpul di hari ini, kita buat agendakan apa aja yang mau kita jalanin selama seminggu ke depan, sebulan ke depan, 3 bulan ke depan. Lalu nanti
masing-masing dari kita tuh punya job desk-nya masing-masing. Kayak misalkan untuk posting sosial media itu satu orang itu satu hari. Jadi nggak setiap hari satu orang gitu. Maksudnya satu orang itu nggak memegang satu tanggung jawab gitu Pak. Jadi masing-masing dari kita udah dibagi-bagi untuk tugasnya. Ya, cuman maksud saya ini kalau misalnya kita nggak jalan ini dengan matang gitu ya, maksudnya nggak fokus di situ, kegiatan kayak gini nggak bisa. Saya calon mahasiswa, saya calon peserta misalnya, Mbak, kira-kira nanti jam 4 sore saya bisa ketemu nggak? Wah, saya lagi kerja. Terus kira-kira mau bakalan pindah atau terus ya udah bisanya jam berapa Mbak? Jam 9 malam misalnya gitu ya gitu. Terus ya udah kalau gitu jam 9 malam saya ketemu gitu. Mungkin nggak sih gitu. Ini yang utama ya, kita bukan bicara masalah masalah ininya. Ini saya sih bagus gitu, presentasinya saya lihat sih bagus semua. Cuman implementasi di lapangan gitu. Yang saya minta itu jangan sampai nanti dari teman-teman itu harapannya gitu ya, karena banyak kasusnya banyak gitu. Ya kan pernah saya ini angkatan tahun 2023. Ya saya pernah dulu gitu ya, pernah nanya gitu, presentasi gitu ya istilahnya. Tapi begitu saya tanya individu jalan nggak gitu, saya kerja Pak gitu, saya ini ya, loh terus bisnis yang kemarin kalian prestasinya gimana gitu, kapan jalannya gitu kan. Jadi ini cuma berhenti di proposal doang kesannya gitu kan. Ya kan kegiatannya ya rata-rata tadi itu marketing executionnya kayak apa sih gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara ya waktu 3 bulan sih nggak cukup gitu. Ya karena belum dapat satu putaran siklus ya kan, dari planning, coordination, implementation, controlling belum dapat gitu kan gitu. Kalau ini semua ngomongin masih planning, jualannya kan belum. Ya kan bisa, kecuali misalnya udah setahun ya harapannya udah handle misalnya 50 yang orang kursus bener, nah itu saya mau tahu itu kan gimana caranya gitu. Ya kan gitu. Nah ini bagus, konsepnya sih bagus gitu kan maksudnya. Nah tinggal nanti masalahnya adalah pelaksanaannya, karena bicara kursus ini nggak bisa bisnis yang kecil-kecilan kayak orang jualannya sekarang taruh nasi ya udah di emperan di depan rumah dasarnya, nanti kalau udah labanya ada mulai bikin warteg gitu kan, kalau udah lebih lagi yang keren lagi, kalau udah 10 tahun dasarnya gitu nanti parkirannya luas, tempat restorannya gede, bisa jadi begitu gitu. Kalau ini harus standar minimalnya gimana, kalau dari kecil ya kayak tadi gitu. Kalau misalnya kursus kita kontrak misalnya 1 tahun gitu, di mana Anda ngajar di Gizi, bisa jadi ya kan maksudnya ya udah mendingan tempat lain yang sudah pasti gitu. Kecuali Anda di Gizi memang bukan kerjasama ya, tapi dalam arti misalnya sewa tempat itu lain ya misalnya gitu. Kalau di sini misalnya di Gizi ya orang Jakarta lari ke sini juga butuh waktu kan. Ya paling marketingnya juga cuma sekitar sini gitu kan gitu. Kecuali misalnya bukanya di Sudirman gitu kan gitu misalnya gitu ya, atau misalnya juga Armada gitu misalnya kan, nah gitu ya mungkin gitu. Nah ini yang harus dilihat, karena kalau konsepnya di sini kan ini hanya tampilan luar, jadi sebenarnya kalau kita bicara yang namanya bisnis kita mau lihat dalamnya juga gitu kan. Terus ya kan butuh berapa trainer sekian, butuh karyawannya berapa sekian, jobdesknya apa masing-masing ini. Terus dari mulai gaji apa segala macam ya kita lihat ya kan, karena sekarang kan udah pengeluaran gitu kan. Logikanya misalnya ini berempat digaji, misalnya gajinya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 2 juta kasarnya, berarti kan minimal dapat pemasukan 5 juta untuk gaji doang gitu, belum operasionalnya misalnya apa saja, itu keuangannya kita juga belum tahu gitu kan gitu. Istilahnya pertanyaannya kan gitu. Artinya ya tadi gitu, maksud saya ini yang harus dipikirin. Jadi jangan sampai konsep ini hanya konsep 1 orang tapi dipakai ber-3 atau ber-4 atau ber-5 misalnya. Jadi mesti ya kumpul bareng-bareng. Ya, kita lihat. Oke, ada lagi kira-kira ada pertanyaan nggak? Mungkin dari kami belum ada pertanyaan, tapi kami berterima kasih banyak pada Pak Eko selaku penguji.
banyak sekali sebenarnya masukan yang sudah kami dapatkan. Memang dengan keterbatasan kami yang sekarang semuanya sedang bekerja gitu ya, dan keterbatasan waktu kami dalam melakukan bisnis ini, tetapi bisnis ini kami memang sudah berkomitmen, insya Allah berempat akan kita terus lakukan meskipun memang sekarang dengan keterbatasan yang ada, tetapi nanti kedepannya kita memang ada rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang. Dan saya juga sebagai CEO berharap juga tim saya yang sudah bergabung hari ini bisa tetap solid ya, meskipun memang sekarang masih dengan keterbatasan waktu, tapi kita akan coba bagi job desk yang menyesuaikan. Dan seperti yang tadi Bapak sampaikan, berikan kami masukan bahwa memang ada dua hal yang paling besar yang menjadi PR kami. Yang pertama adalah penyediaan tempat, dan yang kedua adalah penyediaan karyawan untuk jam operasional selama kami tidak bisa menghandle. Dan itu memang sekarang sedang kami coba bahas, dan semoga nanti kedepannya memang rencananya kami akan mencoba mencari karyawan supaya bisa menghandle pekerjaan kami ketika kami sedang bekerja. Tanyanya cuma satu sebenarnya, mencari karyawan untuk pekerjaan. Iya, betul. Pertanyaan saya, kenapa mesti cari karyawan? Kenapa orang lain kesannya? Orang lain yang kerjain, ini kan bisnisnya. Iya, betul. Siapa ya? Jadi itu masih kita diskusikan karena masih berat. Bisnis kalau begitu, ini susah ya, Pak? Nggak bakalan jalan. Ya. Jadi memang harus ada yang ini ya. Bulan pertama misalnya Januari dihitung gitu ya. Ini mau misalnya di sana dapat 4 juta, ya sudah dapat 4 juta per bulan. 4 juta per bulan misalnya 4 juta per bulan, 4 juta per bulan misalnya 16 juta. Taruhlah 20 juta misalnya ya kan. Terus mau siap melepas di sana kira-kira untuk jangka waktu berapa lama? Maksudnya ya sudah Januari kalau ada jaminan 4 juta tapi 1 tahun, ya kan? Paham nggak maksudnya? Ada jaminan saya di sini 1 tahun dapetin 4 juta, ya saya lepas yang di sana. Misalnya berarti 4 juta kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 taruhlah 20 kali 12 kan. Nah dana itu harus ada gitu loh. Ya kan kalau dana itu nggak ada, semua nggak akan mau, yang direkrut juga nggak akan mau gitu loh kan. Nanti nggak maksudnya? Ya itu harus ada dulu, minimal berarti harus sekarang budgetnya itu 240 juta misalnya untuk gaji, berempatin aja dulu gitu. Walaupun ya itu bisa dicicil tiap bulan kan gitu loh kan, ngasihnya juga nggak langsung 4 juta kali 12 bulan gitu kan, tapi kan tiap bulan gitu ya bisa, tapi minimal budgetnya 240 juta itu dari mana? Itu bisnis, itu mau nggak mau jualan apa aja juga nggak bisa begitu, nggak bisa nanti orang jualan juga begitu. Resikonya ya Pak, kalau kita mau ngomong. Iya, memang harus ada. Iya. Nah yang saya belum lihat itu laporan atau rencana keuangannya itu gimana, gitu kan? Saya juga belum lihat. Gitu. Iya. Ya kan Anda jualan oke, bagus gitu kan, maksudnya penjualan itu bagus gitu ya. Tapi dari mana? Ya mendingan kalau misalnya saya sebagai pengajar misalnya jago saya baca Jepang gitu ya. Ya sudah, daripada jualan saya mendingan di sebelah gitu kan. Udah jelas yang kontrak setahun. Ya, untuk sebulan misalnya 4 juta gitu, ya jelas gitu kan, untuk kontrak sebelah tiap Senin misalnya gitu, terus Selasa saya di tempat lain, Rabu di tempat lain misalnya gitu ya. Penjualan nggak jelas gitu kan, yang bisa kita jelas itu kan nanti ada taruhlah ada value atau apa gitu kan, tapi salah satu komponen kita adalah dananya tadi. Ya bisnis itu memang beratnya di situ, modalnya itu. Nah itu harus dipikirin dari mana. Ya kecuali invest saya siap invest 50 juta, invest 50 juta, invest 50 juta, invest 50 juta. Walaupun belum dapat duit, ya duitnya sekarang baru 5 juta dulu. Karena ini untuk setahun, tapi ya kita keluarin untuk 1 bulan pertama asalnya ya, tapi siap keluar duit gitu. Istilahnya gitu. Ya saya lagi misalnya nggak bisa bayar gajinya ya taruhlah tadi ya Anda tetap harus nyetok dari tabungan gitu istilahnya. Itu bisnis apapun rata-rata begitu. Nah cuman kalau bisnis yang lain kan tinggal perputarannya itu, misalnya jualan ya, jualan taruhlah warteg kita atau jualan nasi misalnya itu kira-kira putarannya berapa lama sekali putaran bisnisnya? Kalau warteg ya bisa harian gitu. Jadi kasarnya sekarang misalnya sehari butuh duit 500.000 atau bisnisnya itu di situ tertulis misalnya 100 juta gitu ya, 500.000 bisa jalan karena harian putarannya. Kalau ini kan putarannya
taruhlah bulannya, jadi selama 1 bulan itu misalnya gaji apa segala macam duitnya kan harus dapat gitu kan. Nah kalau misalnya sekali lagi ini misalnya 3 bulan udah jalan, misalnya udah bulan Oktober, November, Desember misalnya ya, tapi belum jualan, nah itu kan anggap aja ini udah gajian kan harusnya gitu. Harusnya kan dari Oktober kan udah gajian walaupun belum dapat klien atau belum dapat siswa gitu kan, dapatnya baru di Januari ini. Nah, baru ada yang mulai daftar gitu ya, tapi taruhlah tadi 3 bulan kan ini yang harus dipikirin gitu ya. Nah ini yang tadi saya lihat sih belum dimasukin, justru saya pengen tahu karena kaitannya kalau misalnya kita bicara bisnis marketing segala macam ya di situ ya. Yang saya mau tahu ini lumayan, bukan gratisan, maksudnya bukan bisnis murahan gitu. Ini keren bisnisnya gitu, cuman harus didukung oleh keuangan yang kuat juga, modal gitu. Kecuali komitmen partai integritas buat tanda tangan di atas materi gitu kan, dasarnya pokoknya nggak gajian ini harus jalan, saya siap mundur sekarang gitu kan, dasarnya dari tempat kerjanya mundur sekarang. Konsep di sini kalau enggak mas, bulan 2 bulan juga takutnya nanti masalah gitu kan. Akhirnya jalanin sendiri gitu. Mungkin tambahan dari saya Pak. Ya. Jadi kurikulum LST ini kebetulan disusunnya kemarin sama Pak Intan sama Bu Nopin. Jadi per session itu atau per itu jadi bertahap kan. Jadi awalnya itu sekarang LST hanya marketing saja pada fase starting lah. Semester 2 baru masuk ke keuangan. Jadi Nah, itu kan secara pendidikannya maksudnya. Tapi secara bisnisnya kan ini jalan harus gitu. Memang sudah baru trial ya, Iya. yang awareness segala macam, baru yang kedua dimatangkan nanti di semester 2 itu dari segi keuangannya. Kemungkinan nanti ujiannya itu akan pitch deck ke investor dan permodalan tentunya banyak ya. Iya. Ada yang ke investor, tapi kita berusaha berlatih deh. Kalau bisa nanti ikut perlombaan Pak, sekarang banyak perlombaan wirausaha buat nambah capital mereka. Sekarang di setiap tahun juga ada diplomat sukses itu lumayan, hibahnya itu 350 juta. Tapi konsep awal yang mereka presentasiin memang seperti ini. Terus yang financial plan-nya yang kedua, jadi marketing financial plan ikut perlombaan, nanti hibahnya itu 300 juta. Ujiannya Pak Helmiah ya. Kalau misal dapat dari itu kan lumayan juga ya. Iya. Nggak harus dari rumah sendiri atau nanti semester 2 ujiannya pitch deck juga. Untuk dipersiapkan mengikuti perlombaan. Sekarang banyak perlombaan kewirausahaan dan hadiahnya lumayan buat teman-teman. Ya, jadi maksud saya gini, duitnya belum ada sih nggak apa-apa, tadi yang saya bilang duitnya belum ada. Tapi kalau ini udah jalan, asumsinya berarti kan ini sudah mulai muter kan, ibaratnya gitu ya. Iya. Paham ya? Maksudnya ini anggap aja misalnya Januari ini mulai jalan, berarti kan harus dipersiapkan. Iya. Ya kan duitnya yang 200 juta atau 240 Iya. belum gitu ya. Tapi ya 5 juta itu kan rekrut orang misalnya bayar nggak Januari. Jadi ini jangan hanya berhenti di bahasanya itu jadi berhenti di presentasi gitu loh. Ini belum jalan baru presentasi karena belum masuk marketing gitu. Nah, walaupun belum masuk marketing, maksud saya konsep ini harus dimatengin. Jadi langkahnya itu segala macam sudah harus diprediksi, diplanningkan gitu kan. Takutnya nanti nggak jalan bukan karena planningnya ini gitu ya, tapi lebih kepada keuangan ya kayak tadi gitu. Misalnya taruhlah misalnya mau di sini tapi gaji atau belum ada gaji 0 misalnya, atau di BNI misalnya 4 juta gitu kan. Ya logikanya kan gitu ya, di BNI aja penuh 4 juta, ini nanti nggak jalan gitu, cuma di atas kertas saja presentasi, takutnya kan begitu. Karena ini harusnya nanti ke depan seiring berjalannya waktu, ini belum ada duitnya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, maksudnya ini harus bisa menarik Anda keluar dari pekerjaan yang sekarang. Walaupun notabene kan itu dunia bisnis gitu loh. Kalau nggak bisa narik begitu, ya takutnya nanti jadi problem, cuma jadi Planning aja. ya cuma planning doang gitu kan. Kata Anda planning organization creating controlling nanti gitu ya. Kalau udah muter gitu loh. Tapi sekarang baru planning iya, tapi kan organisasi ini udah digambarin. Jadi kalau sananya gimana Mas Dirin ini bisa jalan, oh siapa nanti di bulan April karena saya akan keluar dari tempat ini karena saya udah dapat gaji di sini misalnya gitu ya, udah monggo gitu loh kan. Harapannya kan begitu, walaupun belum April belum jalan gitu kan. Nah ini yang harus, maksudnya kalau kita mau bicara yang namanya presentasi apa ya, ya pokoknya gimana
jalan ini jalan gitu. Bukan sedang jualan, kalau jualan memang itu nggak perlu diomongin gitu, itu dapurnya gitu kan. Itu maksudnya. Paham ya? Ya, jadi maksudnya planning ini dituntaskan sampai dengan keuangan segala macam, nah itu prediksinya kapan? Terus kita nggak tahu itu, gitu kan. Karena logikanya ya ini nanti tahun depan kita ketemu di semester selanjutnya misalnya, oh Pak saya udah desain dari apa? Dari sekarang kerjaan sekarang fokus di sini, wah keren gitu. Dan juga udah 2 kali lipat misalnya gitu kan, gitu kan. Ya terlepas duitnya dari mana ya nanti gitu kan, belum gitu kan. Paham ya? Takutnya kalau gratisan terus istilahnya kan harus ada yang apa namanya, harus ada yang ya taruhlah bukan invest ya, maksudnya keuangan itu kan harus sesuatu ya, itu yang dicari kok, kita mau bisnis mau kerja segala macam. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak atas masukan yang luar biasa. Baik, seperti itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eko Yunanto selaku penguji dan juga Pak Sofyan, pembimbing kami, mentor kami, atas kesempatannya. Terima kasih banyak dan juga masukan yang sangat luar biasa. Kami akan coba evaluasi dan akan kita lakukan improvement ke depannya. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar backgroundnya. Oh, bisa. Terima kasih kalian. Terima kasih Pak Eko. Absen dulu Mas. Oh absen. Ini buat saya HP-nya. Boleh.